Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Izu Podcast, masih bersama Izudin di sini. Teman-teman, saya beberapa waktu yang lalu itu sudah belajar berkomitmen pada diri sendiri untuk konsisten upload satu podcast setiap minggu. Dikarenakan secara kebetulan minggu lalu, sebenarnya sih iseng-iseng tuh bikin podcast, nggak ada rencana, nggak ada apa. Nggak ada persiapan apa-apa. Saya iseng, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya bingung mau bicara sama siapa karena apa yang saya bicarakan ini belum tentu menjadi ketertarikan orang lain. Maka saya rekam aja gitu. Terus saya ngomong. Nah, kenapa tidak saya jadikan podcast? Lalu saya upload. Hitung-hitung ngisi channel YouTube yang lagi kosong. Karena kebetulan kemarin uploadnya hari Jumat, maka saya tetapkan, oke, setiap Jumat saya harus upload satu podcast di kanal YouTube saya. Hari ini ketika saya tag video ini itu hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Artinya apa? Tentu saya tidak punya bahan apa yang akan dibicarakan di podcast episode 2. Ada sebenarnya beberapa tema yang sudah masuk dalam list, hanya saja belum cukup matang untuk disampaikan. Atau bahkan saya juga butuh partner dalam menyampaikan tema ini. Itu yang membuat saya belum mengeksekusinya. Tapi komitmen tetaplah komitmen. Saya sudah menetapkan diri, saya sudah bilang pada diri sendiri bahwa saya harus berkomitmen, maka saya harus lakukan itu, apapun konsekuensinya, apapun halangannya, sebisa mungkin. Kenapa? Karena ketika nanti saya berhasil menjaga komitmen dengan diri saya sendiri, maka saya akan pede ketika nanti diharuskan berkomitmen dengan orang lain. Entah itu dalam bingkai hubungan apapun. Nah, ketika seseorang berkomitmen dengan dirinya saja sering dilanggar, sering tidak ditepati, bagaimana dia bisa berkomitmen dengan orang lain? Berkomitmen bahwa saya akan melakukan ini dalam minggu ini, tetapi tidak dilakukan, itu tandanya bahwa kita belum bisa berkomitmen dengan diri saya sendiri, dengan diri kita sendiri. Saya adalah mungkin termasuk di situ, makanya mau belajar. Salah satu salah satu media yang menjadi support system saya untuk menjaga komitmen ini bisa terus saya lakukan adalah ya podcast ini. Jadi podcast ini bukan untuk engagement teman-teman. Saya sadar diri. Saya tidak mungkin bisa mendapatkan engagement yang bagus ya. Jadi ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai media. Karena ya ketika saya melakukan komitmen ini, ketika saya sudah lakukan saya apain? Ya daripada mubazir ya saya taruh aja di YouTube. Hitung-hitung buat jadi album gitulah, album apa yang pernah saya bikin untuk di kemudian hari saya nanti buka. Yang kedua adalah itu yang pertama alasan podcast ini ada ya. Itu yang kedua adalah saya merasa selama pandemi ini intensitas komunikasi saya dengan orang lain itu jelas berkurang, yang mengakibatkan pada kemampuan public speaking saya juga ikut berkurang. Setidaknya itu yang saya rasakan. Beberapa kali diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri, entah itu di webinar maupun diskusi online, dan saya merasa bahwa kemampuan public speaking saya itu berkurang. Entah itu karena suasananya yang berbeda, atau memang kenyataannya memang seperti itu. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada sesuatu yang rasanya berkurang gitu. Kok kurang gitu loh. Nah, maka melalui podcast inilah saya mencoba untuk menemukan kembali ritme public speaking yang dahulu pernah saya pelajari, syukur-syukur bisa meningkatkan. Nah, jadi sama sekali bukan engagement dan lain sebagainya. Berhubung pada pertemuan kali ini belum ada bahan, belum ada tema yang saya akan bicarakan seperti yang episode pertama, itu kan bahas tentang Mbak Kani Raras, bahas tentang announcer, bagaimana saya mengagumi public speaking mereka. Ngomong-ngomong, saya kemarin dalam kurun minggu ini, setelah saya bikin podcast itu, beberapa kali mencoba untuk latihan
public speaking dengan 3 kata ala Mbak Kani Raras. Dan hasilnya, saya belum berhasil sampai sekarang. Artinya, ternyata memang benar-benar dibutuhkan jam terbang yang tinggi, dibutuhkan pengetahuan yang banyak, dan juga kepercayaan diri yang bagus untuk bisa seperti Mbak Kani Raras dan kawan-kawan. Respect saya sama beliau, sama mereka-mereka itu, luar biasa. Oke, karena tidak ada pembahasan, maka saya ada-adakan saja. Saya ingin membahas hal-hal yang membuat saya bahagia beberapa hari terakhir ini. Ya, tepat. Minggu ini, beberapa hari terakhir ini. Apalagi kalau bukan hasil semifinal Liga Champion 2021. 2020-2021. Saya tentu tidak bisa menafikan bahwa klub favorit saya, Barcelona, sudah jadi pecundang di kompetisi ini. Tapi tidak mengurangi ketertarikan saya untuk bagaimana melihat semifinal Liga Champion. Pertemuan pertama, PSG melawan Manchester City. No debat, saya pasti mendukung Manchester City. Dan rasanya mungkin hampir sebagian besar fans Barcelona itu ngefans juga sama City. Saya rasanya begitu. Apa hanya perasaan saya saja? Mungkin Anda yang fans Barca kebetulan dengar ini bisa ikut komen ya. Tapi saya merasa hampir sebagian besar fans Barca itu ngefans sama City. Entah karena adanya faktor Pep Guardiola di situ maupun gaya permainannya yang bikin kita nostalgia dengan era-era keemasan Barcelona yang tiki-takanya dulu. Ketika Xavi, Iniesta, Busquets masih sangat apik di lini tengah, kemudian Messi di depan sangat cantik dalam memainkan bola dan lain sebagainya. Itu yang ada pada City sekarang yang tidak ada pada Barca. Mungkin itu. Jadi di pertandingan yang pertama, PSG City, saya no debat dukung City. Dan syukurnya saya berkesempatan untuk menonton 2 pertandingan itu dan City layak lolos. Bahkan di pertandingan leg kedua itu benar-benar kipernya City itu nganggur. Shot on target itu tidak ada dari PSG. Shot off target ada, tapi shot on targetnya itu tidak ada loh. Padahal ada Neymar. Ada lagi yang komen, leg kedua itu kan Mbappe nggak main. Hey, Mbappe main di leg pertama dan sama juga dia tidak berkutik. Tidak bisa melepaskan shot on target. Ngomong apa lagi? Jadi ada tidak ada Mbappe, hasilnya PSG sama-sama kalah. Pertandingan pertama mereka kalah 2-1. Pertandingan kedua mereka kalah 2-0 kalau tidak salah, agregat jadi 4-1. Kalau saya tidak salah ya. Nanti kita cek dulu. Agregat PSG Man City. Ini saya lagi sambil buka Google juga soalnya. Ah, betul. 4-1. Hal serupa terjadi 4-1. Oke. Kemudian bagaimana dengan Madrid dan Chelsea? Saya pribadi memang fans Barcelona. Tapi dalam konteks semifinal ini saya berharap Madrid yang lolos ke final. Tapi tentu nanti di final dikalahin sama City. Kenapa? Karena bagi City mengalahkan Madrid di final dengan mengalahkan Chelsea di final itu tentu berbeda. Pride-nya tuh berbeda. Madrid itu punya 13 piala Liga Champion. Madrid itu punya track record yang baik sebagai penguasa Liga Champion. Beda sama Chelsea. Nah, ketika konteksnya City yang baru pertama kali lolos ke final Liga Champion, di final berhasil ngalahin Madrid, tentu seperti yang saya katakan, pride-nya itu akan sangat besar. Jadi sebenarnya di pertandingan ini saya berharap Madrid yang lolos. Meskipun saya tahu Madrid juga angin-anginan sama kayak Barca. Aduh, kenapa kosakata just talk saya pakai ya? Lagi underperform lah Madrid itu. Tapi saya mendukung. Berharap juga artinya nanti perwakilan Liga Inggris dan perwakilan Liga Spanyol yang ketemu di partai final. Jadi kan lebih seru, lebih menarik lah seperti itu. Untuk pertandingan ini saya tidak full nonton ya, tapi dua-duanya saya sempat nonton, tapi di babak kedua saja. Jadi kalau nanti apa yang saya sampaikan itu ada yang tidak sesuai ya mohon dimaafkan. Ini saya sudah disclaimer dulu, saya tidak nonton semuanya.
Tidak harus nonton semuanya kok untuk bisa komen. Toh ini saya bukan seorang pandit yang tahu segalanya. Di pertandingan pertama, saya nonton itu, skornya 1-1. Madrid jadi tuan rumah. Di situ Chelsea mainnya bagus. Nah, pertandingan kedua baru semalam nih. Saya juga nonton babak keduanya karena saya bangun sahur itu sekitar jam 4 WITA, jam 3 WIB jadinya. Jadi saya sempat untuk nonton babak keduanya dan di situ saya lihat Chelsea mainnya bagus banget. Madrid dibuat tidak berkutik. Dan apa ya? Ada satu faktor yang membuat saya tidak bisa benci Chelsea, tidak bisa nge-hate sama tim ini, yaitu Kante, si nomor 7, yang kita tahu semua orang sayang Kante. Apapun klub yang Anda banggakan, apapun klub yang Anda dukung, tapi saya percaya bahwa tidak ada kebencian dalam diri Anda kepada sosok pemain yang namanya Kante ini. Dan semalam dia mainnya itu bagus banget. Bukan yang memberikan assist, tapi yang meng-create peluang dan kemudian menjadi gol. Baik yang pertama maupun yang kedua. Tentu ini yang bikin saya merasa bahwa Chelsea pun juga layak untuk lolos ya. Entah karena Madrid yang lagi underperform atau Chelsea yang main bagus, tapi mereka layak lolos. Nah, saya ketemu sama salah satu postingan di Twitter yang membahas, biasalah setelah pertandingan kan jadi trending topik tuh, baik Madrid maupun Chelsea. Saya ketemu satu postingan di Twitter yang ternyata itu mencantumkan rekor Thomas Tuchel. Thomas Tuchel apa namanya ya? Ada Tuchel-Tuchelnya pokoknya. Thomas Tuchel pasca pindah dari PSG ke Chelsea, rekornya bertemu dengan pelatih-pelatih hebat di Liga Inggris semacam Jurgen Klopp, kemudian Pep Guardiola, yang tidak saya sebutkan jangan tersinggung karena saya merasa belum sehebat mereka berdua. Ampun fans Chelsea. Ampun fans Arsenal, ampun fans MU. Jadi rekornya adalah Tuchel tidak pernah kalah. Bahkan di pertandingan terakhir melawan City, Chelsea berhasil menang 1-0. Saya lupa itu di Liga Inggris apa di Piala Ciki apa di mana ya, saya lupa. Yang penting Chelsea bisa mengalahkan meskipun dengan skor tipis 1-0. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa oke, tidak apa-apalah Madrid tidak lolos ke final dan Chelsea yang lolos ke final, asalkan nanti ketika di partai final Chelsea bermain seperti itu. Seperti itu bagusnya. City juga bermain seperti itu. Maka kita akan melihat mungkin bukan final yang ideal dari segi latar belakang klub atau perjalanan klub mereka. Karena tentu banyak yang tidak suka ya dengan kehadiran klub-klub macam City, Chelsea, PSG yang disupport sama orang-orang kaya itu, yang mendadak menjadi klub hebat. Akan tetapi dari segi permainan, pertemuan antara dua klub ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik untuk disaksikan. Saya buat video ini sama sekali, disclaimer sekali lagi ya, sama sekali belum pernah nonton Just Talk dulu. Saya tidak perlu jelaskan ya mengapa. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya jamin tidak terkontaminasi oleh dia. Saya hanya melihat beberapa kontroversi. Bukan Coach Justin namanya kalau nggak ngundang komentar-komentar kita ya. Nggak bikin kita greget, itu bukan Coach Justin namanya. Yang pasti saya berharap bahwa nanti pertandingan antara Chelsea lawan City di final ini akan menjadi tontonan yang menarik. Dua-duanya tidak ada yang main aman, udah main saling lepas aja dan menarik ya. Mungkin ketika Chelsea yang menang, saya tidak akan sakit hati sekali karena di situ ada Kante. Kante yang membuat saya bisa oke, Chelsea menang dan saya menghargai. Kalau City menang pun saya akan juga sangat bersyukur ya karena ya di Liga Inggris saya dukung City. Ada Pep Guardiola di situ. Kemudian
permainannya itu mengingatkan pada Barcelona, enak ditonton kecuali Sterling ya. Jadi saya rasa siapapun yang menang, tapi saya tetap berharap City yang menang. Final ini akan menjadi final yang ideal, yang enak untuk ditonton. Dan sebelum kita nanti nonton, saya perlu juga memberikan sedikit tanggapan ya. Saya juga nemu di Twitter, itu di postingannya akun resmi Manchester City, mereka lolos ke final. Banyak tuh netizen internasional tentunya ya, komennya pakai bahasa Inggris soalnya. Netizen internasional tuh yang apa ya, bukannya malah bangga gitu ada perwakilan Inggris di final Liga Champions, tapi memberikan apa ya, komentar-komentar kebencian. Mereka mengatakan bahwa macam-macam lah, City lolos ke final ketika pergantian itu bisa lebih dari 3 dan lain sebagainya, banyak kemudahan-kemudahan karena ada corona dan lain sebagainya. Saya mengatakan, hey, kan bukan cuma City yang dapat privilege seperti itu. Semua tim yang main di Liga Champions, semua tim yang main di Eropa, di seluruh dunia bahkan mendapatkan privilege seperti itu. Jadi Anda tidak bisa menggunakan argumen itu untuk mengatakan bahwa City dan Chelsea itu bisa ke final karena mendapatkan kemudahan. Tidak. Munchen juga bisa seperti itu. MU ketika masih di grup neraka itu juga bisa seperti itu. Tidak ada yang membedakan antara Chelsea, City dengan klub-klub yang lain. Yang membedakan adalah mereka konsisten sampai bisa ke partai puncak, klub Anda tidak konsisten. Maka ayolah kita belajar menjadi dewasa dari lapangan hijau dulu aja. Jadi ketika tim kita kalah, wis terima. Anggap aja jadi ujian hidup. Dibully-bully sedikit sama temen gak apa-apa. Ketika menang jangan over proud, jangan terlalu bangga sampai mengatakan hah segini aja nih klub neraka ya. Jadi mari kita saksikan nanti di Istanbul siapa yang akan mengangkat trofi. Anda dukung Chelsea silahkan, saya mendukung Man City, tapi saya jamin ketika Chelsea nanti misalnya yang jadi juara, saya tidak akan memberikan komentar negatif ya, karena mereka juga bagus mainnya. Dan menarik juga nanti untuk kita saksikan ya di musim depan dari dua klub ini. Tentu mereka menjadi jawara baru di Eropa. Kita menarik untuk melihat pemain-pemain yang datang dan pergi. Di City itu ada beberapa yang lagi diincar sama Barcelona. Kemudian Chelsea juga tentu tidak bisa hilang dari radarnya Real Madrid ya. Melihat permainan Real Madrid lawan Chelsea itu saya kok kayak melihat Hazard itu loh bisa ketawa-ketawa loh habis timnya dikalahkan sama mantannya. Waduh, apakah dia masih lebih sayang sama mantan? Tidak tahu lah. Saya tidak meng-hate Real Madrid ya. Nasib kita sama, tapi setidaknya Anda lebih bagus ya karena tertahan di semifinal, beda sama kami Barca. Ya udahlah, mari kita habis-habisan di sisa laga terakhir di Liga Spanyol ya, karena saat ini Liga Spanyol menjadi liga terkompetitif di dunia karena 4 besar itu ketemu di pertandingan terakhir dan menarik semua. Posisi 1, 2, 3 itu masih punya kesempatan untuk menjadi juara. Menarik untuk kita saksikan. Oke, cukup itu aja untuk podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan saya bisa membawakan materi yang lebih matang. Stay safe, semoga puasa Anda lancar. Kalau Anda nonton ini setelah Idul Fitri ya, semoga kita mendapatkan barokah Ramadan dan juga kita suci di hari yang Fitri ini. Terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.